Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim, NIM D1D1 18028, kelas A, ilmu tanah. Di sini saya akan menjelaskan parameter kapasitas tanah lahan berubah dan cepat pulih dan bagaimana cara memulihkannya. Kualitas tanah adalah kapasitas tanah yang berfungsi mempertahankan produktivitas tanaman, mempertahankan dan menjaga ketersediaan air, serta mendukung kegiatan manusia. Kualitas tanah yang semakin membaik maka akan mendukung kerja fungsi tanah sebagai media pertumbuhan tanaman, mengatur dan membagi aliran air, dan menyangga lingkungan menjadi baik pula. Kualitas tanah yang terjaga akan berpengaruh kepada manusia secara ekonomis dengan penjualan hasil panen, ketahanan tanah terhadap erosi, kesehatan manusia yang terminimalisasi dari pengaruh logam berat ataupun sebagai konsumen dari hasil yang diperoleh. Untuk menentukan suatu indikator kualitas tanah dapat diterima atau tidak dilakukan dengan pendekatan scoring. Masing-masing parameter diskor berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman pengguna. Jumlah dari skor masing-masing parameter merupakan gambaran singkat penerimaan yang kemudian dibandingkan dengan indikator lain. Secara umum, kualitas tanah atau soil quality didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk berfungsi dalam suatu ekosistem dalam hubungannya dengan daya dukungnya terhadap tanaman dan hewan, pencegahan erosi, dan pengurangan terjadinya pengaruh negatif terhadap sumber daya air dan udara. Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya, diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Dalam perkembangannya, perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk berarti jumlah kebutuhan menjadi lebih besar. Salah satu kebutuhan pada lahan, mengingat sebagai besar penduduk Indonesia bermata pencarian dalam bidang pertanian, maka semakin sempit lahan garapan karena telah dikonversi menjadi lahan pemukiman, jalan industri, dan lainnya. Proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian juga terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan: faktor eksternal, internal, dan kebijakan. Proses degradasi lahan kering antara lain memburuknya struktur tanah, gangguan terhadap siklus air, karbon, dan hara. Sedangkan restorasi meliputi pembentukan mikroagregat mantap, mekanisme humifikasi, dan biomasa C tanah, meningkatkan cadangan hara dan mekanisme siklus hara dan keragaman hayati.
Kapasitas penyangga sebagai kapasitas tanah untuk tetap melakukan fungsinya walaupun mengalami gangguan dinyatakan secara langsung terhadap 3 pendekatan untuk mengkaji resiliensi tanah antara lain. Mengukur secara langsung pemulihan reversi setelah terjadinya gangguan, melakukan kuantifikasi terhadap mekanisme pemulihan recovery setelah terjadi gangguan, mengukur sifat-sifat yang mendukung indikator mekanisme pemulihan recovery tersebut. Beberapa ahli mendefinisikan pemulihan sebagai kapasitas tanah untuk memulihkan fungsi dan kemantapan integritas strukturnya setelah mengalami gangguan. Pemulihan tanah dihubungkan dengan kualitas tanah dalam hubungannya dengan pemulihan recovery fungsi-fungsi tanah, sedangkan kapasitas penyangga tanah berhubungan dengan ketahanan atau kemampuan tanah untuk mempertahankan kualitasnya sebagai akibat adanya gangguan. Secara lebih pasti dinyatakan bahwa selama terjadinya gangguan, kualitas tanah menjadi fungsi dari resistensi tanah, soil resistance. Sedangkan sesudah terjadi gangguan, kualitas tanah menjadi fungsi dari soil resilience. Karena gangguan disturbance merupakan hal yang umum terjadi di alam, terjadi di mana-mana, maka karakteristik dari soil resilience dan soil resistance menjadi komponen dasar dari kualitas tanah. Pengaruh adanya gangguan resistance tanah dan pemulihan tanah terhadap fungsi-fungsi tanah ditunjukkan pula bahwa kapasitas tanah untuk pulih menjadi 2 komponen, yaitu pemulihan dan derajatan pemulihan. Pemulihan tanah dan kapasitas penyangga tanah dipengaruhi oleh karakteristik bawaan tanah maupun karakteristik tanah yang mudah berubah. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.